Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala siddiq wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Ustaz Husin bin Hamid Alatas. Bersama saya Isa Alkaf dan juga Neja kameramen dan juga masih Subsi Bangkit di meja operator. Selamat datang ikhwan akhwat, dan seperti biasa hari ini kita akan sedikit berdiskusi mengenai beberapa hal. Tema umumnya masih tentang ibadah yang sudah kita bahas beberapa kali di pertemuan berikutnya. Namun ikhwan akhwat, sebelum kita berdiskusi lebih dalam, alangkah baiknya kita memulai dulu kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Ustaz Husin bin Hamid Alatas. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tadi kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu hidayah dan juga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar senantiasa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Isa. Hari ini keliling-keliling sepertinya. Alhamdulillah. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita, ampuni dosa dan kelalaian kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, beberapa pertemuan ini kita membahas tentang tujuan penciptaan kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam prosesnya Ustaz, seringkali kita sebagai manusia, mungkin kodratnya mungkin Ustaz, kita ada terpleset sekali, dua kali, bahkan mungkin sebagian dari kita sudah masuk ke dalam jurang yang mana kita tidak berada di track ibadah tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang taubat, Ustaz, tentang bagaimana agar kita ketika terpeleset itu untuk kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah ada batasannya? Bagaimana tata cara taubat dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma akhlis niyatina wa zakki nufusana wa atiha taqwaha wa alhimha rushdaha. Anta waliyuha wa maulaha wa anta khairu man zakkaha. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, begitu pula seluruh keluarga besar Rasil, kaum muslimin dan muslimat. Pada sore hari ini kita bersama Ustaz Isa bin Ahmad Taufik Al-Kaf Neza, begitu pula Fakhri yang menemani kita dalam dialog dan kajian di bawah naungan Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu setia kepada Al-Quran, hidup bersama Al-Quran,
diterangi oleh cahaya Al-Quran, mengantarkan kita untuk bergabung bersama kafilah Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya yang berjuang untuk menyampaikan Al-Quran. Oleh karena itu sunnah Nabi kita, begitu pula apa yang kita jumpai dari keluarga Rasul maupun sahabat Rasul ridwanullahi alaihim, seluruhnya yang kita dapatkan dari mereka dengan riwayat yang benar adalah terjemahan, terapan dari tuntunan Al-Quran. Adapun riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari mereka yang tidak sejalan dengan Al-Quran, kita pastikan bahwa ini merupakan riwayat yang batil. Karena mereka hamba-hamba Allah yang setia menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh keluarga besar Adam dan Hawa, kita semua merupakan keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama. Allah menguji kita, apakah kita termasuk dari hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Kita semua beriman bahwa Allah pencipta kita, pemelihara, pengatur seluruh alam raya. Yang bersyukur pasti akan memilih Allah sebagai Tuhan yang disembah. Dan dia tidak akan mempersekutukan Allah sebagaimana Allah menciptakan kita dan alam raya tanpa sekutu. Sedangkan mereka yang ingkar, mereka akan memilih selain Allah. Atau mereka terlunta-lunta dalam kebingungan, kesesatan, dan kegelapan karena tidak mengikuti petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Setiap rasul menegaskan apa-apa yang disampaikan rasul berikutnya. Ini merupakan penegasan yang ditegaskan oleh Al-Quran. Kajian sore hari ini, kita masih dalam tema besar al-ibadah kepada Allah. Subtemanya adalah at-taubatu wal inabah ilallah, kembali kepada Allah, menyatakan betul-betul taubat kita dengan setulus-tulusnya dari kesalahan, dari penyimpangan yang selama ini kita lalui dalam kehidupan kita. Memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan kita dan jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan hidup kita. Apabila kita tergelincir keluar dari jalan tersebut, sebagai orang yang beriman begitu sadar, dia akan bergegas-gegas kembali kepada Allah, tidak membiarkan dirinya larut dalam dosa, dalam israr terus-menerus mengatakan sudah terlanjur basah, kita taubat sekaligus nanti kalau sudah kalau sudah waktunya. Biasanya mereka menunggu saat tua, ya, saat telah pensiun, saat telah menikmati perbuatan dosa dan mengikuti hawa nafsu dengan sepuas-puasnya, dengan alasan kalau kita taubat kembali, ini berarti kita mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan tipu daya syaitan. Kita tidak tahu pada saat kita belum bertaubat, apabila ajal telah membatasi kehidupan kita, Allah menjemput kita, maka pintu taubat tertutup pada saat tersebut. Karena dalam diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, Innallaha yaqbalu taubata abdih malam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi hambanya belum berada pada detik-detik sakaratul maut. Ini juga yang ditegaskan oleh Al-Quran. Seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, jiwanya akan bergelisah, gelap. Dia akan merasakan penderitaan. Batinnya tidak menerima apa-apa yang dilakukan. Oleh karena itu, air mukanya akan memperlihatkan bagaimana ketidaktenangan jiwanya. Kegelapan menyelimuti wajahnya. Walaupun dia hidup di tengah-tengah kekayaan dan kemuliaan, tapi dari air mukanya terlihat bahwa dia orang yang tidak berbahagia. Orang yang tidak tentram. Orang yang tidak sama sekali damai hidupnya. Pada saat-saat tentu, secara spontan di luar kendali, keluar ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan
sikap-sikap yang menunjukkan sebenarnya dirinya tidak bahagia. Tapi dia malu untuk menunjukkan hal ini. Apa yang ditampilkan di luar berbeda dengan apa yang di dalam. Tapi apabila dia menyadari dirinya bersalah, berbuat dosa, keluar dari kebenaran, dia berjuang untuk kembali ke jalan yang benar, menyesali dosanya, memperbaiki dirinya. Begitu dia lepas dari jerat-jerat maksiat yang selama ini menjerat dirinya, dari kegelapan dia akan memasuki kehidupan yang terang benderang. Semakin maju, semakin berjalan ke depan di jalan Allah, dia akan merasakan ternyata di depan jalan semakin hari semakin meluas. Kegelapan sedikit demi sedikit tersingkap. Begitu dia berada di tengah-tengah penerangan Allah, keluar dari kegelapan, dia merasakan jiwanya yang lapang dan tentram, jauh dari kegelisahan. Baru pada saat itu dia menyadari, selama ini dia hidup dalam keadaan tertipu. Selama ini dia merasa dirinya sebagai orang yang sukses. Padahal dia telah melalui hidupnya dalam penderitaan kegelapan. Tapi dengan kembali kepada Allah, dia menemukan jalan terang dan kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, tapi di sana dia hidup berbahagia. Tidak lagi terdapat pertarungan di antara jiwanya dan dirinya. Dia merasakan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, semua betul-betul menambahkan kebahagiaan, kedamaian buat dirinya. Memiliki harapan, berbeda dengan keadaan sebelumnya. Dia melalui kehidupannya bagaikan seorang yang terikat lehernya. Bukan dia mengendalikan dirinya, tapi dikendalikan oleh hawa nafsu. Dikendalikan oleh kebiasaan, oleh aturan-aturan yang dibuat manusia. Hingga dia mengatakan, apa daya, walaupun saya tahu ini salah, tapi saya terpaksa melakukan. Saya tidak bebas lagi. Begitu juga mereka-mereka yang bekerja bersama orang-orang yang zalim, melaksanakan perintah mereka karena ingin mempertahankan jabatan. Dia mengatakan kalau saya tidak lakukan, saya akan kehilangan pekerjaan saya. Karena apa? Karena dia telah menggantikan Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dengan makhluk-makhluk yang memperalat kita untuk kepentingannya. Selagi kita bermanfaat untuk dirinya, dia akan pergunakan kita. Tapi begitu dia melihat kita tidak membawa manfaat, apalagi merugikan, dia akan meninggalkan kita. Beda dengan Allah. Allah tidak mengharapkan manfaat keuntungan dari kita. Tapi Allah yang berjanji bagi hamba-hambanya, yang menyambut seruannya, yang berjalan di atas jalannya untuk melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, juga akan menerangi kehidupannya. Taubat akan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridha. Sedangkan kemaksiatan akan membuat syaitan berbahagia. Syaitan beruntung dengan menjadikan kita sebagai pengikutnya. Dan kelak akan menjadi temannya di hari kemudian nanti, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu Allah ingatkan kita, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, jangan kalian biarkan diri kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Dunia ini sesuai dengan nama yang berarti rendah. Keindahannya di luar dan pesonanya sebetulnya tidak menampilkan hakikat yang sebenarnya. Itu hanya sebatas bungkusan. Hanya sebatas cover. Tapi di dalamnya sebetulnya penderitaan, permainan yang akan mempermainkan perasaan kita. Yang membuat kita lengah, lupakan tujuan hidup kita. Begitu kita tersadar, kita menyadari ternyata waktu telah berlalu, kesempatan telah hilang. Kita berada dalam kondisi yang betul-betul amat menyedihkan. Akhirnya syaitan mengatakan, sudah terlanjur, teruskan saja. Mulai kita mencari hiburan, mengatakan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Benar, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi yang kembali bertaubat pada Allah. Tapi yang tetap, yang larut dalam dosa, enggan untuk kembali bertaubat, Allah tidak menjanjikan ampunan bagi mereka maupun rahmat-Nya. Oleh karena itu, marilah bersama-sama para pendengar
para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, seluruh keluarga besar manusia yang diciptakan dari asal usul yang sama, yang dalam seluruh kehidupannya bergantung kepada Allah. Mari bersama-sama kita kembali kepada Allah. Dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kalian kepada Allah. Bertaubatlah kepadanya dengan taubat yang benar-benar tulus. Penuh kesungguhan dan ketulusan. Jadi bertaubatlah kalian kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Lalu apa yang Allah janjikan dengan taubat kita kepadanya? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Asa dalam bahasa Arab, apabila kita hamba yang mengucapkan, menunjukkan arti semoga. Karena asa merupakan harfun yadullu ala taraji. Satu huruf yang menunjukkan harapan. Oleh karena itu diterjemahkan semoga Tuhan kalian menghapuskan dosa-dosa kalian. Tapi kalau Allah yang mengucapkan bukan berarti semoga, karena ampunan di tangan Allah. Jadi asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Kalian akan mendapatkan kesempatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan taubat kalian untuk menghapuskan semua jejak-jejak dosa kalian. Allah tidak mengatakan min sayyi'atikum. Kalau Allah mengatakan asa rabbukum an yukaffira ankum min sayyi'atikum, min menunjukkan sebagian. Kalau orang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dosanya, Allah akan ampuni sesuai dengan permohonannya. Tapi kalau bertaubat kembali pada Allah, begitu dia kembali kepada Allah dengan tulus, Allah akan bebaskan dirinya dari dosa-dosa yang lalu. Jadi, asa rabbukum, Tuhan kalian menjanjikan bagi kalian. Bila kalian bersungguh-sungguh taubat kepada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa dan jejak masa lampau kalian yang buruk. Kemudian wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kalian ke dalam taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai air yang jernih, yang beraroma, yang sedap. Begitu juga sungai susunya yang mengalir. Bukan berasal dari lembu, atau berasal dari onta, atau berasal dari kambing, tapi dari mata air surgawi yang mengalir membentuk sungai di sekeliling penghuni surga. Belum lagi sungai madunya yang bukan berasal dari lebah, tapi dari mata air surgawi. Begitu pula sungai khamarnya yang aromanya begitu indah dan tidak memabukkan. Tidak sama sekali menimbulkan kepenatan dan kepusingan atau mendorong seseorang untuk muntah. La yusadda'una an wa la yunsifun, sebagaimana dalam suratul Waqiah, khamar-khamar syurgawi yang mereka minum tidak akan membuat mereka muntah atau menimbulkan kepusingan pada kepala, tapi mereka merasakan nikmat yang amat indah yang tidak pernah mereka rasakan dalam kehidupan dunia. Kalau di dunia orang minum, setelah itu mereka muntah, kehilangan kesadaran mereka, kendali diri mereka, belum lagi kepala mereka yang sakit, tapi khamar syurgawi akan membuat mereka merasakan kenikmatan, tapi tidak ada kepenatan, tidak ada rasa mual dan kepusingan. Ini merupakan keterangan yang diterangkan Allah dalam surat Muhammad. Ada sungai airnya yang jernih, sungai susunya, madunya, dan khamarnya yang amat sedap, memberikan perasaan yang tersendiri dan indah. Kita hanya mampu untuk menggambarkan sedikit, tapi hakikatnya hanya bisa dinikmati oleh penghuni surga. Mereka lah yang akan bercerita dengan sebenarnya. Semoga para pendengar, kaum muslimin muslimat, begitu pula ikhwan akhwat, siap untuk bersama-sama kembali pada Allah. Tidak akan ada kerugian. Yauma la yukhzillahu
an-nabiyya walladzina amanu. Pada hari itu Allah tidak akan mengecewakan Nabi dan orang yang bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim. Mereka berjalan di padang mahsyar setelah mereka dibangkitkan. Di depan mereka terdapat cahaya mereka yang menuntun jalan mereka. Wa bi aymanihim. Di sebelah kanan mereka. Pada saat itu di sebelah kiri tidak terdapat cahaya karena ada pemisah antara yang beriman dan orang-orang yang durhaka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Allah perintahkan orang yang durhaka berpisah. Suami dan istri bisa dipisahkan kalau perbedaan iman dan hidup. Begitu juga orang tua dan anak. Pada hari tersebut orang bukan disatukan dengan nasab, tapi disatukan dalam iman, ketakwaan, dan taubat pada Allah. Cahaya mereka menyelimuti mereka dari hadapan mereka, sebelah kanan mereka. Mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Bukan hanya dari kanan, dari depan, tapi dari seluruh penjuru mereka diterangi oleh cahaya Allah pada saat mereka memasuki surga. Waghfir lana. Ampuni dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Betapa indahnya jalan taubat kembali pada Allah. Dari kegelisahan kita menemukan rasa tenteram dan aman. Dari kegelapan kita berada dalam suasana terang. Dari kesempitan kita akan memasuki kelapangan. Allah akan menyambut hamba-hambanya yang datang kembali kepadanya dengan sambutan yang hangat dan besar. Allah tidak akan mencemoohkan dirinya, tidak akan mengungkit dosanya, bahkan akan membersihkan diri dari dosa-dosa di masa lampau. Akan kembali laksana bayi yang baru lahir ke dunia ini. Dengan taubat, Allah memberikan kesempatan yang besar bagi para pendosa untuk dapat memulai hidup mereka yang baru. Oleh karena itu sungguh merugi orang yang tidak mempergunakan kesempatan ini hingga kesempatan tersebut hilang. Oleh karena itu dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 17-18. Allah menerangkan bahwasannya taubat tidak akan diterima dari orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatannya hingga datang detik-detik sakaratul maut. Tapi taubat akan diberikan kepada mereka-mereka yang mempergunakan kesempatan dan menghargainya. Allah berfirman pada ayat 17, Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakiman. Sesungguhnya taubat yang direstui, yang diterima dan disambut oleh Allah. Taubat yang datang dari orang yang melakukan perbuatan buruk. Bijahalah, atas dasar jahalah. Bukan bijahlin, tapi bijahalah karena berbeda antara kata jahlun dan jahalah. Kalau jahlun, al-jahlu menunjukkan orang yang tidak tahu, ya, yang diperbuat itu merupakan perbuatan yang salah. Orang yang tidak tahu akan kesalahan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau jahalah, orang yang tahu bahwa ini merupakan perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar, Allah sudah memperingatkan sebelumnya, dikerjakan. Kebodohan ini sebetulnya kebodohan yang lebih apa? Yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dia melakukan karena kebodohan, ketidaktahuan, kalau ini melakukan satu perbuatan dosa, yang dia tahu itu merupakan hal yang merugikan. Contohnya, ketika kakek dan nenek kita mencicipi buah terlarang, mereka tahu nggak itu perbuatannya dilarang? Mereka percaya kepada bujuk rayu syaitan. Ketika mereka mencicipinya, pakaian mereka tersingkap dan mereka terjatuh dari tempat yang mulia. Nah, yang mereka lakukan bijahalah. Kalau kakek kita melakukan satu kali mendapatkan hukuman dari Allah, kira-kira kita berapa banyak melakukan dosa. Jadi kalau kita perhatikan dibandingkan kakek dan nenek kita ini betul-betul keterlaluan. Kalau bukan rahmat Allah, tak mungkin kita selamat. Karena kita melakukan perbuatan dosa, tahu bahwa ini merugikan, setelah kita terjerumus, ya, terperangkap dalam akibat dosa kita, kita menyesal, kita kembali pada Allah,
berapa lama kemudian kita ulangi kembali. Betul nggak? Jadi Allah akan menerima taubat dari orang-orang yang melakukan perbuatan buruk. Allah gunakan kata mufrad di sini. Su bukan sayiat kata jamak. Ini jahalah. Diakukan karena apa? Karena kelemahannya di hadapan hawa nafsu dan mempercayai bujuk rayu syaitan. Bukan dia tidak tahu ini dosa, dia tahu ini dosa. Tapi ada saat-saat kita mengalami kebodohan, kepicikan. Percaya pada kebohongan. Kita ikuti hawa nafsu kita, akhirnya kita menyesal. Lalu thumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka segera setelah melakukan dosa mereka sadar, mereka tidak menunda-nunda taubatnya, tapi segera mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahan mereka, mohon ampun atas apa yang dilakukan. Berarti setelah berbuat dosa dia kembali kepada Allah, dia kembali ke rel. Betul enggak? Kembali ke rel. Karena kalau dia menunda-nunda taubat, dosa dilakukan berulang-ulang, sama dengan noda yang melekat pada pakaian kita, tidak segera kita bersihkan. Lama-kelamaan Membandel. akhirnya akan membandel, bahkan susah untuk dihilangkan walaupun menggunakan pemutih. Begitu juga dosa, bila kita biarkan, lama-kelamaan dia akan terus menyelimuti hati kita, hingga cahaya hati kita akan tertutup oleh dosa-dosa, sebagaimana firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa yang mereka perbuat bagaikan karat yang menutupi apa? Yang menutupi besi, benda logam. Rain dalam bahasa Arab karat. Rana ala qulubihim, kalbu mereka diselimuti oleh karat-karat maksiat yang mereka lakukan. Nah, begitu jiwa dipenuhi karat, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Mereka akan terhijab dari Allah Subhanahu wa taala sampai mereka bertaubat. Kalau mereka bertaubat sebelum datang sakaratul maut, Allah akan sambut dirinya. Jadi kalau orang bermaksiat, jangan apa? Kita percaya bujuk rayu syaitan mengatakan tanggung daripada kamu tobat kumat, mending sekaligus tobatnya. Ya, begitu kita berbuat dosa, sadar, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang bertakwa di saat mereka berbuat dosa besar, perbuatan keji, mereka teringat pada Allah, mereka segera memohon ampun. Dan siapa yang akan mengampuni dosa kecuali hanya Allah? Kalau selain Allah akan mengungkit, menyebutkan, kalau Allah akan menghapuskan, menutupi aurat kita. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosanya. Syaitan ingin kita terus-menerus sampai datang sakaratul maut, kita belum sempat bertaubat kembali kepada Allah. Nah, begitu kita kembali kepada Allah, menyesali dosa kita, kita sujud di hadapan memohon ampun atas kesalahan kita, kembali Allah bersihkan kita. Subhanallah, seminggu atau sebulan kemudian kita kembali lupa dan tergelincir. Jangan kita berputus asa, segera kita kembali kepada Allah. Jangan sampai ada jeda waktu kita lupa kepada Allah, atau datang kematian menjemput kita. Nah, mengingat manusia ini tak luput dari kesalahan dan dosa, mudah sekali lupa. Allah sebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam hadis kullu ibni adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak Adam itu sering melakukan kesalahan, bukan sekali. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang selalu dan segera bertaubat kepada Allah. Kata tawab, orang yang sering bertaubat, menunjukkan apa? Bukan sekali dia berbuat salah. Anak kita pertama kali berjalan tersandung. Ya, mulai belajar sedikit demi sedikit, hingga dia mampu untuk berjalan dengan lurus. Manusia juga begitu. Oleh karena itu, dengan kabar gembira yang Allah berikan dalam surat Az-Zumar, Nabi betul-betul berbahagia untuk dia dan umatnya. Itu firman Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Selagi kalian masih dalam keadaan hidup, sehat, aman,
jauh dari saat-saat kematian. Kalian berbuat dosa betapapun besarnya, kalian punya kesempatan kembali. Oleh karena itu kita umat Islam, ulama-ulama harus menyampaikan kabar gembira, basyiru wala tunaffiru, sebarkan kabar gembira, jangan buat orang lari. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan jalan Allah, jangan persulit. Jangan membuat orang takut, apalagi mengusir orang dari rahmat Allah. Itu yang dilakukan Nabi. Berikan peringatan agar sadar, tapi berikan harapan bahwa Allah membuka pintu taubatnya bagi siapapun. Jangan kita justru mendorong orang untuk masuk dalam perangkap syaitan. Percuma kamu berdosa, kamu sudah keterlaluan. Allah tidak akan terima taubat kamu. Dia bilang udah terlanjur, sekaligus saja. Betul enggak? Ya. Jadi basyiru wala tunaffiru wa yassiru. Jadi Nabi perannya memberikan kabar gembira, juga peringatan. Ini di antara kabar gembira dan peringatan agar kita yang sedang dalam ketaatan tidak merasa bangga diri, hati-hati. Yang tergelincir dalam dosa kembali bertaubat. Imam Haddad pernah nulis di dalam Adab Sulukul Murid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, tulisannya ana inda munkasirati qulubuhum min ajli. Aku ada pada orang yang senantiasa menghancurkan hatinya min ajli karenaku. Ini maksudnya apa Ustaz? Ini sudah riwayatnya. Bisa juga merupakan petikan-petikan dari Al-Arifin ya, yang menggambarkan rahmat Allah. Aku bersama-sama orang-orang hati mereka ya, yang tercabik-cabik karena penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka tidak sombong, mereka tidak bangga diri, bahkan mereka juga beramal, tapi mereka penuh rasa khawatir. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka beramal, mereka berbuat, mereka berinfak, tapi hati mereka penuh khawatir. Mereka kembali kepada Tuhan mereka, apakah Allah akan terima amal mereka. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka penuh rasa khawatir terhadap adab Tuhan mereka. Orang yang hatinya penuh keangkuhan, kesombongan, kebanggaan jatuh dari mata Allah. Tapi orang-orang yang hati mereka betul-betul luluh, lunak, demikian pula berhamburan karena takutnya pada Allah dan malunya kepadanya, ini orang-orang yang dipandang oleh Allah. Dan beda orang yang takut pada Allah sama takut pada makhluk. Takut pada Allah memberikan dia rasa aman dari selainnya. Tapi takut kepada selain Allah menimbulkan ketakutan dalam hidup dan kegelisahan. Jadi takut pada Allah, luluh melunak di hadapan Allah membuat kita betul-betul akan merasakan kedamaian sampai air mata kita. Air mata orang yang takut pada Allah memberikan ketenangan, kebahagiaan, beban dalam batinnya semua hilang. Betul enggak? Tapi kalau takut pada Allah, pada selain Allah, beda. Karena selain Allah butuh. Bisa memanfaatkan kita, atau dia merasa terancam dengan diri kita. Kalau Allah tidak pernah merasa terancam dari makhluknya, tidak pernah membutuhkan kita, justru sebaliknya Allah yang akan memberikan karunia dan anugerah bagi kita semua. Jadi taubat akan diberikan bagi orang yang berbuat keburukan atas dasar kebodohan, kelemahan di hadapan hawa nafsunya, kemudian dia segera kembali kepada Allah tanpa menunda-nunda taubatnya. Maka orang semacam ini yang akan diterima taubatnya oleh Allah. Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Jadi tidak perlu kita bercerita atau membanggakan diri. Allah lebih tahu tentang kita. Lalu siapa yang tidak diterima taubatnya? Kalau tadi dalam surat Az-Zumar, wahai hamba-hambaku, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa bagi yang mohon ampun. Akan menyambut orang yang bertaubat dengan tulus. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pada ayat berikutnya, ayat 18 dari surat An-Nisa, Allah berfirman, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat tidak akan sama sekali dikabulkan, direstui dan diterima oleh Allah dari orang yang melakukan kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu. Baru pada saat datang kematian hadir di hadapannya, dia mengatakan, ya Allah sekarang saya taubat. Dia bergelimangan dosa sebelumnya. Kemudian datang detik-detik sakaratul maut, baru sekarang dia bertaubat. Orang semacam ini tidak akan dapat ampunan. Dan taubatnya tidak akan diterima. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Begitu pula dari orang yang mati dalam keadaan kafir.
Kalau tadi dia kafir musyrik kemudian dia taubat sebelum sakaratul maut, kembali pada Allah, Allah akan terima. Tapi kalau sudah kehidupan dunia berakhir, masa ujian telah kelar, dia mengatakan sekarang saya bertaubat, Allah tidak akan terima. Faulaika a'tadna lahum adzaban alima, mereka akan kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dalam suratul An'am Allah berfirman, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'diha wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dalam suratul An'am yaitu ayat 55, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina, apabila datang ke hadapanmu wahai Rasulullah orang yang beriman pada ayat-ayat kami, apa yang harus kita lakukan? Faqul salamun alaikum, katakan salam sejahtera bagi kalian. Ini salam dari mana? Dari Allah. Salamun alaikum, bayangkan coba. Kalau datang ke hadapanmu orang-orang yang beriman pada ayat kami, bukan konglomerat, bukan pejabat, yang datang orang-orang yang beriman pada ayat kami, faqul, katakan kepada mereka salamun alaikum. Salam sejahtera bagi kalian dari Allah. Assalamul mu'min. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhan kalian telah mewajibkan atas dirinya untuk berlaku dengan penuh rahmat. Yang mewajibkan Allah sendiri atas dirinya. Ini kesempatan yang luar biasa. Annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Siapa saja di antara kalian yang melakukan perbuatan apa? Salah, perbuatan buruk, ya. Bijahalah. Allah ulangi bijahalah, bukan bijahlin, tapi bijahalah. Atas dasar kebodohan, kelemahan di hadapan hawa nafsunya, kemudian dia bertaubat setelah perbuatan dosanya. Dia segera kembali pada Allah. Kemudian wa aslah, dia memperbaiki dirinya. Kembali kepada Allah, lalu memperbaiki perilakunya. Fa'annahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kabar gembira dan salam dari Allah. Ini merupakan surah Makkiyah. An-Nisa tadi merupakan surah Madaniyah. Jadi saling menerangkan satu dengan lain. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merincikan, menguraikan ayat-ayat kami, bukan hanya sekali tapi berulang-ulang, agar jelas jalannya orang-orang yang melakukan kejahatan dan jalannya orang yang beriman. Yang beriman di saat berbuat kesalahan segera dia bertaubat. Kalau kaum mujrimin tidak akan bertobat kecuali pada saat waktu telah berlalu, kesempatan telah berakhir. Ini merupakan kabar gembira dari Allah. Lalu ada seorang mengatakan, Ustaz, katanya ada yang mengatakan bahwa ayat ini mansuh dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni apabila dirinya dipersekutukan, tapi akan mengampuni dosa-dosa orang yang tidak mempersekutukan Allah. Artinya dosa selain syirik akan diampuni oleh Allah, tapi liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Berarti kan ayat ini secara nggak langsung berbeda uslubnya dengan ayat yang sebelumnya. Jawabannya tidak. Liman yasha di sini menjelaskan orang yang disebutkan dalam suratul An'am tadi maupun dalam suratul Nisa. Jadi Allah akan memberikan ampunan bagi siapa yang dikehendaki. Itu mereka yang tidak mempersekutukan Allah. Yang bagaimana? Yang berbuat dosa, mereka bertaubat dengan segera sebelum datangnya sakaratul maut. Al-Quran yufassir ba'duhu, ba'du saling menerangkan satu dengan lainnya. Jadi jangan pernah kita tertipu, terpedaya dengan janji-janji syaitan. Atau manusia yang menjadi kaki tangan syaitan, memberikan harapan kepada kita bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi tidak mengajak kita bertaubat. Kesempatan masih alhamdulillah terbuka di hadapan kita. Mari banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Yang mengherankan Ustaz Isa dan menakjubkan, Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling taat kepada Allah. Tidak pernah
Allah memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, Nabi melanggar. Kalau Allah mengarahkan Nabi menegurnya, bukan karena melanggar sesuatu yang telah diterangkan sebelumnya. Tapi Nabi melakukan sesuatu, Allah arahkan kepada yang lebih baik. Kalau sudah ada keterangan, Nabi melanggar, tidak pernah terjadi sama sekali. Tapi kenapa Nabi mengatakan bahwa aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Inilah astaghfirullah fil yaumi wa atubu ilaih aktsara min 70 marrah. Aku ini benar-benar banyak beristighfar dan kembali kepada Allah dalam satu lebih 70 kali. 70 bukan berarti batasan angka, tapi menjelaskan bahwa Nabi banyak beristighfar, bertaubat. Padahal Allah telah menjanjikan baginya ampunan atas yang lalu maupun yang akan datang. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqim. Lalu kita nih hamba-hamba yang bergelimangan dosa, yang lalai, lengah, kenapa kita bersikap angkuh? Kenapa kita percaya kepada bujuk rayu syaitan? Mari bersama-sama sebelum kesempatan berakhir, tirai kehidupan kita telah ditutup, mari kita bertaubat dan kembali pada Allah. Demikianlah ikhwan akhwat renungan kita bersama, ya, ayat-ayat Allah yang mengingatkan kita untuk bertaubat dan janji Allah yang amat betul-betul membahagiakan untuk menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita sungguh-sungguh bertaubat dan memasukkan kita bersama Rasulnya, bersama kafilahnya ke dalam taman-taman surga. Di samping kebahagiaan, kedamaian yang kita akan rasakan kalau kita kembali pada Allah. Keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari Ustaz Husin Alatas mengenai seputar taubat. Mudah-mudahan ikhwan akhwat sekalian, kami para kru di sini, kita semua mudah-mudahan dijadikan termasuk dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik akhwat, saya Isa Alkaf, Neja dan juga Fahri di meja operator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.